Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita, bermula dari kita masih baru lahir sampai detik ini. Kita hadir di taklim kita ini, dari makanan, minuman, pakaian, udara, kemudian air, dan segala macam hal yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan dan kita sangat menikmatinya. Itu tidak bisa dihitung. Nikmat Allah sangat melimpah dan Allah juga sudah menyebutkan itu dalam firman-Nya kekal dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita menikmati semua apa yang telah disiapkan selama halalan thayyibah. Dibolehkan dan juga berkualitas. Dan Allah menyuruh menyempurnakan itu dengan bersyukur. Dan kita harus berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena syukur ini hanya dengan mengucapkan dua susunan kata, Alhamdulillah. Maka seringlah membasahi lidah dan bibir kita dengan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan pada buku kita, ibu-ibu sekalian, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, yaitu kunci sukses di alam kubur. Dan dari awal kita selalu mengingatkan setiap momentum kita mengisi pengajian, mengingatkan kembali tentang isi judul buku kita ini. Karena memang kita harus memikirkan dan serius bagaimana menyelamatkan diri kita di akhirat sana nanti. Agar kita bisa mendapatkan tempat yang abadi, surga, dengan nikmatnya dan segala rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menyelamatkan diri dari api neraka. Sementara kehidupan akhirat ini bermula dari prosesi kematian, lalu masuk di kuburan, alam barzah, kemudian baru hari kebangkitan, ditimbangnya amal baik dan buruk, kemudian baru surga dan neraka. Dan ini harus diseriusi, karena penentuan untuk selamat di sana nanti, di alam barzah kita, di kuburan, serta juga di akhirat adalah selama kita hidup di dunia. Kita nggak bisa tentukan nanti di sana. Andai saja kita bisa tentukan di sana, misalnya kita mengatakan pada saat di akhirat, ya Allah tolong rahmati saya, tolong ampuni saya misalnya, atau berikan saya kesempatan beramal, lalu Allah berikan kesempatan, maka kita bisa menundanya. Permasalahan bukan seperti itu. Semua itu penentuannya hanya sekarang di sini, dan waktunya sangat terbatas. Makanya waktu ditanya kepada Nabi SAW, siapakah orang mukmin yang paling akyas? Akyas itu sangat cerdas. Maka kata Nabi SAW, yang banyak memikirkan kematian dan juga punya persiapan untuk itu. Jadi memang kita betul-betul harus serius dalam masalah ini. Dan ini salah satu sebab kenapa kita membedah buku ini, agar kita mengetahui bagaimana caranya kita sukses dan selamat nanti di alam barzah. Semua orang yang selamat di alam barzah, di kuburan, maka dipastikan selamat juga sesudahnya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis pada saat melihat kuburan. Kemudian ditanya oleh seseorang, seraya orang itu berkata, kenapa Anda menangis? Siapa Anda? Maksudnya dalam bahasa Arab ini seakan-akan bukan menanyakan namanya, tapi siapa yang tidak kenal Anda? Anda sebagai sahabat Nabi, termasuk orang yang pertama masuk Islam, orang yang sudah menjadi anak mantu Nabi, orang yang dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Karena Nabi sebut salah satunya Utsman di surga. Bagaimana Anda masih ragu dengan masih khawatir? Maka kata Utsman, ketahuilah kuburan awal tempat tinggal akhirat. Yang selamat di sini akan selamat di sana. Dan yang celaka di sini akan celaka di sana. Maka ini sebuah peringatan yang sangat baik. Salah satu hal yang paling baik dalam mendongkrak iman kita di saat kita merasa kendor, atau bahasa biasa digunakan dalam pengajian, kalau yang sudah ikut pengajian biasanya familiar dengan ini. Supaya tidak futur. Futur itu berarti kendor kembali imannya setelah tadinya sampai pada level tertentu. Misal level imannya sudah 8 atau 9, terus kemudian dengan kelalaian dia lakukan, dia mulai kendor, menunda-nunda kewajiban, misalnya sholat wajib tadinya tepat waktu mulai ditunda, kemudian misalnya menunda-nunda amal sunnah, apalagi kalau sampai masuk ke bab-bab haram dan makruh. Itu akan mendropkan sekali iman seseorang. Cara yang paling efektif mengembalikan iman itu adalah
kita berziarah kubur. Itu yang paling baik. Coba kunjungi kuburan, duduk sejenak, walaupun kuburan itu bukan kerabat kita, lalu kita renungi, gundukan tanah dan batu nisan itu, di bawahnya ada orang manusia seperti kita. Mau laki-laki atau perempuan, yang penting dia manusia. Dan juga seperti kita dulu, melalui proses yang sama, lahir dari rahim seorang wanita, seorang ibu, dan proses anak-anak, bayi, anak-anak, kemudian mulai remaja, punya angan-angan sama. Ingin menyelesaikan studi, ingin berumah tangga, ingin punya bisnis. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan pasangan berumah tangga, ingin punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, ingin punya cucu. Akhirnya tua dan meninggal dunia. Itu sama. Bahkan bisa saja orang yang dalam kuburan yang sedang kita coba tadabbur dan merenungi di situ, bisa saja lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih kaya, lebih pintar, lebih banyak hartanya, lebih melimpah ilmunya. Namun mereka sudah meninggal dunia. Artinya kita butuh mengetuk diri kita kalau kita pun akan meninggal dan jadi penghuni kuburan tersebut, dan ini setiap saat bisa terjadi. Bukan tentunya kita yang tentukan, udah saya mau meninggal di umur 85 saja. Nggak bisa. Umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah berlalu. Kalau umur Anda sekarang yang hadir sini 30, 40, 50, 60, berapa saja umurnya, itulah umur kita yang sebenarnya, yang sudah kita nikmati dan sudah kita lalui. Ke depan ini kita tidak pernah tahu. Sisa sehari kah, 2 hari kah, sepekan kah, dan kematian sesuatu yang misterius bisa datang setiap saat. Maka setiap orang harus jeli, menyelamatkan dirinya sebelum tiba waktu penyesalan nanti. Sekali lagi, menentukan nanti di akhirat kita di surga atau di neraka adalah sekarang di dunia ini. Masuk surga atau masuk neraka, itu seseorang tinggal tentukan di muka bumi ini. Segera selamatkan diri, mumpung masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan, penuhi majelis-majelis ilmu, terapkan ilmu yang sudah didapatkan, selalu berada di saf-saf pertama atau golongan pertama yang mengerjakan kewajiban dari Allah. Begitu azan, kita termasuk orang yang pertama mengerjakannya. Begitu tiba puasa Ramadan, kita orang yang paling semangat menyambut dan mengerjakannya. Kalau punya utang, tidak menunda-nunda untuk membayarnya. Karena ini kewajiban, khawatir meninggal nanti malah tidak sempat dibayar, apalagi oleh ahli waris misalnya. Karena memang hutang puasa dibayar oleh ahli waris. Tapi kalau mereka tidak paham hukum, maka bisa dituntut pada hari kiamat. Hitung semua zakat mal, zakat harta kita, keluarkan segera sebelum waktunya habis misalnya karena kita ajal meninggal. Begitu juga haji bagi yang mampu. Saya melihat mayoritas orang yang pergi haji itu rata-rata sudah berumur. Mana mereka di masa muda mereka? Padahal mereka punya kemampuan. Dan ini harus disegerakan semua kewajiban-kewajiban tersebut. Yang masih punya orang tua segera berbakti, punya kerabat segera silaturahim, ya, punya masalah ya, sama seseorang segera selesaikan. Masih terbuka pintu-pintu dosa segera tutup. Semua ini harus diambil langkah efektif dari setiap orang di antara kita, karena hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, ini sedikit muqaddimah pembukaan mengingatkan kembali tentang dasar judul buku kita ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai 11 poin. Ya, 11 poin menyelamatkan diri atau kiat sukses ya di alam kubur. Kita sudah bahas kemarin ya 8, 9, 10, 11, dan itu satu dalil. Sholat, puasa, zakat, dan juga menebarkan kebaikan. Walaupun kita sempat rincikan satu persatu. Ya, sempat kita buat satu poin ini adalah satu pertemuan. Agar lebih rinci ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan tentunya. Sekarang kita masuk ke kiat sukses ke-12. Ya, yaitu masalah menjaga wudhu sebelum sholat. Ini secara khusus. Nanti kita akan bahas masalah wudhu secara umum. Ya. Mungkin banyak orang menganggap remeh masalah wudhu. Mereka pikir, oh wudhu saya sudah tahu, saya bisa kerjakan. Permasalahannya bukan itu. Sudah benar belum wudhunya? Sudah diniatkan belum karena itu ibadah? Dan juga sudah faham belum hal-hal yang mana rukun dan mana yang membatalkan wudhu itu? Kalau itu semua sudah, tinggal closing. Ya. Penutupannya adalah, ini sudah rutin dijaga atau tidak? Apakah itu untuk sholat atau bukan untuk sholat? Seperti wudhu, pada saat batal wudhu itu wudhu lagi, itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Wudhu sebelum tidur. Ya. Wudhu orang kalau mau tidur, kalau mau tidur secara umum, juga kalau orang mau tidur dalam kondisi junub. Suami istri habis berhubungan biologis, kalau mereka belum mau mandi, lalu mau tidur, sunnahnya wudhu dulu. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah semalam saya tidur dalam kondisi junub. Ya, maksudnya ini apa salah atau tidak?
Maka kata Nabi SAW, andai saja ya, kau berwudu dulu, maka itu akan lebih aman untuk kamu. Atau kama qala Nabi SAW ya. Maka itu ada wudunya, gitu kan. Wudu dalam kondisi misalnya kita mencari keutamaannya karena ingin mengejar, nanti kita akan sebutkan banyak sekali keutamaan wudu, diantaranya akan mendatangkan cahaya hari kiamat, menggugurkan dosa-dosa, banyak sekali faedah-faedah. Wudu juga sunnahnya kalau lagi emosi. Kata Nabi SAW, siapa yang lagi emosi berdiri, duduklah. Kalau duduk masih emosi, berbaringlah. Kalau masih emosi juga, maka berwuduklah. Karena wudu itu akan meredam godaan syaitan. Karena emosi dari syaitan, contohnya. Nah, jadi ada pintu-pintu wudu yang banyak sekali. Pertanyaannya, apakah kita sudah amalkan? Nah, ini semua yang perlu kita tanamkan dan kita lebih tekankan pada pertemuan kita sekarang. Seperti biasa, saya akan coba baca dulu apa yang ditulis oleh penulis. Karena beliau memilih memang dalil tentang wudu. Ini sebuah dalil, tapi sangat erat hubungannya dengan masalah selamat dari siksa kubur. Ya. Nanti kalau yang kita akan sebutkan sebentar, sebagai tambahan syarahnya adalah keutamaan yang kita dapatkan kalau kita selalu berwudu. Kalau di sini khusus dalil, di halaman 34 di poin 12, dalil tentang adanya siksa kubur datang kalau orang tidak wudu mau sholat. Apalagi kalau dalam kondisi dia tahu. Ya. Kita tahu ini, cuma karena tidak enak sama orang, kemudian sholat, tapi kita belum wudu. Itu ada ancamannya. Ya. Atau kita lagi sholat, kita lupa nih. Kalau kita belum wudu, di tengah-tengah sholat kita ingat, oh saya kayaknya tadi batal wudu. Nggak boleh dilanjutin. Harus dibatalin, segera wudu. Ya. Apakah jadi imam atau jadi makmum. Jangan karena tidak enak sama orang gitu ya. Nah, ini akan kita bacakan dalilnya lebih khusus ke situ. Berhubungan dengan masalah wudu ini. Makanya judul kita menjaga wudu sebelum sholat. Tapi nanti kita akan sebutkan sebagaimana tadi saya katakan keutamaan wudu lebih global lagi. Tapi kita khusus dulu membahas masalah ini. Dalilnya dari Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, umira bi'abdin min ibadillahi azza wa jal an yudraba fi qabrihi mi'ata jaldah. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidah. Fajulida jaldatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi naran falamma irtafa'a anhu wa afaqa qal ala ma jalattumuni qalu innaka sallaita salatan bighairi tuhurin wa mararta ala madhlumin fala tansurhu. Terjemahannya, kata Nabi SAW, seorang hamba Allah diperintahkan agar dicambuk 100 kali di dalam kuburnya, kena siksa kubur. Lalu orang itu terus memohon dan berdoa kepada Allah hingga 100 cambukan dikurangi dan menjadi sisa 1 cambukan saja. Maka dia pun dicambuk 1 kali saja. Namun cambukan yang 1 ini membuat kuburnya dipenuhi dengan api. Setelah, ini tidak tahu kalau 100 kali seperti apa. 1 kali saja seperti ini gitu ya. Lalu dikatakan setelah azab itu diangkat darinya, setelah dicambuk sekali dan sudah redam apinya, dia pun kembali siuman. Berarti menandakan tadi dalam kondisi sudah tidak sadar karena disiksa gitu ya. Lalu dia bertanya kepada para malaikat, mengapa kalian mencambukku? Maka para malaikat menjawab, kamu pernah sholat sekali tanpa bersuci, tanpa wudu. Dan kamu pernah melewati orang yang dizalimi, namun kamu tidak menolongnya. Ada angka kecil di situ 13, maksudnya footnote di bawah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kalau ibu-ibu lihat dan bapak-bapak mungkin ya, kalau ada di lantai 1 bapak ikut atau di online, maaf saya juga menyapa beliau-beliau. Di situ disebutkan di footnote nomor 13 sahih, maksudnya sanad hadisnya. Kemudian as-sahihah itu maksudnya nama bukunya Syekh Albani rahimahullah. As-sahih maksudnya silsilah hadis sahihnya nomor 2774. Jadi kalau teman-teman mau nambahin informasi di footnote itu, as-sahihah yang digaris miringin itu sebenarnya ringkasan daripada silsilah ahadis sahihah, bukunya Syekh Albani. Karena beliau mensahihkan hadis ini di nomor 2774. Baik, hadis ini kata penulis ya, mengandung ancaman keras bagi siapa yang tidak berwudu sebelum sholat. Dan bahwa sholat tanpa berwudu termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang sengaja sholat tidak wudu, itu bukan hanya sholatnya tidak diterima, dia berdosa. Karena dasarnya sholat itu adalah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu syarat mutlaknya adalah wudu. Jadi kalau ada orang sengaja sholat tanpa wudu, maka ini berarti dia termasuk mendapatkan dosa besar. Maka pelakunya mendapatkan azab di kubur, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis ini. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, seorang muslim tidak boleh sholat ke arah selain kiblat, atau tanpa wudu, atau tanpa ruku dan sujud. Siapa yang melakukan itu, dia berhak mendapatkan celaan dan hukuman. Sampai sini dulu, kita akan coba jelaskan dulu ya. Dari hadis ini, lafaz hadis ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Faidah. Yang pertama, faidah dari hadis ini, kalau mau catat silahkan tentunya. Seperti biasa kalau ada hadis atau ada ayat, kita coba korek faidah ilmunya ya, hikmahnya. Nah, faidah pertama dari hadis ini adalah adanya hukuman dan siksa kubur. Dari dalil ini salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan adanya siksa kubur. Karena di sini dikatakan, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan malaikat untuk mencambuk seorang hamba 100 cambukan di kuburan. Itu berarti menandakan ada siksa kubur. Dan tentu siksa kubur beragam penyebabnya. Kalau dalam hadis ini, karena dia ada 2 dosa yang dia lakukan, dia pernah sholat tanpa wudu, dan dia juga pernah melewatin orang terzalimi, dia tidak bantu. Ya. Juga ada hadis yang lain yang menyebutkan tentunya tentang masalah orang yang tidak cebok pada saat kencing, atau juga suka mengadu domba. Itu juga ada disebutkan tentang penyebab siksa kubur. Tapi umumnya dosa-dosa itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Ini pelajaran pertama, adanya siksa kubur. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bisanya hukuman di kuburan itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada seseorang meninggal, kemudian dia memiliki ancaman akan kena hukuman di kuburan. Tetapi pada saat lagi disolati jenazahnya, banyak yang doakan. Makanya kan makin banyak orang yang solati jenazah itu makin besar dia ditolong. Ya, itu sebabnya orang banyak berlumba-lumba disolati di Masjid Haram Mekah, di Masjid Nabawi. Karena orang yang sholat ribuan bahkan bisa jutaan orang. Apalagi di Ramadan. Karena makin ramai orang yang sholati berarti makin ramai yang doakan. Maka makin dekat dengan syafaat atau pertolongan. Sehingga bisa saja dibersihkan dosanya, diselamatkan, bisa saja terjadi. Bisa juga setelah dia dikubur, ya, selain orang-orang yang antar mendoakan, selain orang sholat tidak mendoakan, orang yang mengantar juga bisa mendoakan. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengantar jenazah Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah dikubur, beliau mengatakan, mintalah untuk saudara kalian ini keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir maksudnya, karena sekarang dia akan ditanya. Jadi kita disuruh doakan sebelum kita meninggalkan kuburan. Bisa juga doa-doa yang sampai setelah dia dikuburkan. Misalnya anak soleh mendoakan, pasangan hidupnya masih hidup, pasangan hidupnya mendoakan, kerabatnya mendoakan. Mungkin dia punya pesantren yang tanahnya dia wakafin, santrinya pada doakan. Misal, ada orang miskin pernah dia bantu, atau dia pernah lunasin utang orang, orang itu merasa berjasa, doakan dia, intinya didoakan. Atau mungkin dia kena rahmat dari doa global. Seperti ada orang mengatakan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, gitu kan. Yang biasa kita dengar para khatib-khatib kita di mimbar mengucapkan, itu bisa juga kena semua jenazah muslim. Karena dikatakan, ya Allah ampunilah semua muslim dan muslimah. Wal mu'mina wal mu'minat, orang pertama laki-laki muslim dan perempuan muslimah, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, al ahya' minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Nah, ini juga bisa saja. Bisa saja juga dia teringankan dari siksa kubur kalau misalnya dia punya amal-amal jariyah. Amal-amal jariyah itu seperti dia banyak wakafin tanah segala macam ya. Terus mengalir pahalanya, dia bangun masjid. Nah, karena pahala ini terus mengalir, dan kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik itu, amal-amal soleh bisa menghilangkan sayyiat, dosa-dosa, gitu ya. Jadi itu semua bisa menjadi penyebab daripada berkurangnya siksa kubur. Bahkan bisa saja hilang, kecuali memang dia melakukan dosa-dosa seperti syirik kepada Allah, hanya keluar dari agama Islam, murtad, itu lain. Atau mungkin ada dosa-dosa yang bersangkutan dengan hak manusia. Kayak dia durhaka sama orang tuanya, dia pernah zalimi orang. Nah itu mungkin berbeda.
Karena itu memang harus ada permohonan maaf misalnya dari hak orang, atau kita kembalikan hak orang lain kalau kita ambil dalam bentuk harta, gitu ya. Tetapi kalau selain daripada itu, kita harapkan mudah-mudahan bisa meringankan siksa kubur. Ini pelajaran pertama berhubungan dengan pelajaran kedua, bahwasanya bisa saja orang yang disiksa di kubur itu berkurang siksaannya karena hal-hal tadi yang sudah kita sebutkan. Di sini terbukti orang ini sebenarnya kena 100 cambukan tapi bisa berkurang jadi 1. Pelajaran ketiga, beratnya siksa kubur. Karena dari 100 cambukan yang harusnya dicambuk kepada jenazah ini tersisa 1 saja. Tapi 1 ini saja sudah cukup memenuhi kuburannya dengan api dan membuat dia pingsan atau dia dalam kondisi tersiksa. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keempat, ya. Yang keempat itu bisanya siksa kubur berhenti kalau memang sudah sampai pada kadar hukuman yang pas untuk dia. Karena di sini dikatakan setelah siksa dia dicambuk, kena hukumannya hanya kena 1 kali cambukan, dan setelah dia siuman, Allahu alam berapa lama dia baru sadar dari hukuman tersebut. Lalu dikatakan di sini lalu diangkat dari dia siksa kubur, gitu ya. Pelajaran yang kelima, adanya komunikasi antara manusia yang dimasukkan kuburan dengan para malaikat. Di sini terbukti dia bertanya, kenapa kalian wahai para malaikat mencambukku? Bukankah aku sudah diringankan oleh Allah? Lalu kemudian para malaikat mengatakan alasannya, karena masih tersisa di antara dosamu adalah kamu pernah sholat tanpa wudu, ya. Kemudian juga kamu pernah melewati orang yang terzalimi tidak menolongnya. Ini pelajaran yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Beratnya hukuman dosa bagi orang yang sengaja sholat dalam kondisi tidak tahu. Dalam kondisi dia tahu. Beratnya orang yang sholat tanpa wudu dalam kondisi dia tahu. Kalau orang lupa, orang tidak tahu, misalnya dia anggap dirinya sudah pernah wudu dan dia lupa kalau batal, kemudian dia sholat, terus dia lupa, dia nggak ingat sama sekali sampai meninggal, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu nih, lagi jadi imam atau jadi makmum tahu, di rakaat kedua kita ingat, kayaknya tadi saya batal wudu nih, nggak boleh dilanjutin, lanjutin kena ancaman hadits ini. Makanya kita berhentikan, ya, bertobat kepada Allah SWT, wudu, lalu kemudian kembali sholat, ya, jangan kena malu sama orang atau nggak enak. Ya semoga kalau ada yang lalu-lalu Allah maafkan, karena memang kita masih punya peluang bertobat selama belum meninggal, ya. Karena kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya kesalahan itu bisa dimaafkan kalau Bapak Ibu sadari sekarang lalu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman ini kena kalau orang itu sampai meninggal tidak sempat taubat. Pelajaran yang terakhir yang ketujuh adalah pentingnya seseorang itu menolong orang yang terzalimi. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu muslim itu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang kalau terzalimi kami faham caranya. Terzalimi, diambil haknya, dipukul, digibah. Oke, kita tolong dia. Tapi kalau orang yang zalim, orang buat jahat, bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi SAW, dengan cara engkau meluruskan kesalahannya. Jadi orang zalim pun misalnya ada orang berbuat kejahatan, tidak boleh kita tinggal diam. Harus kita luruskan kesalahannya. Dan ini tentu ada tahapannya, ya. Ada tahapannya. Masuk dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran dia bisa mengubah dengan tangannya. Makna tangan ini kekuasaannya, ya. Kayak misalnya orang tua pada anak, pimpinan pada bawahan, pemerintah pada masyarakat itu punya power, ya. Mereka bisa gunakan kekuatannya. Misalnya orang tua lihat anaknya nggak sholat, dia bisa marahin. Bahkan Nabi mengizinkan untuk memukul anak yang tidak sholat kalau sudah sampai 10 tahun, ya misalnya. Kemudian atasan, Anda pemilik perusahaan, Anda wajibkan semua pegawai Anda harus pakai jilbab. Ini power, kita gunakan power. Ya, nanti dia di luar konveksi kita, dijual di luar restoran kita, dijual di luar tempat kerja kita, dia buka jilbab itu urusan dia. Tapi selama di tempat kita tanggung jawab. Kita wajibkan, itu kan ada power. Kalau dia nggak mau ya kita keluarkan misalnya. Nah itu tanggung jawab, gitu kan. Nah, begitu juga misalnya
Anda wajibkan pegawai sholat. Nah itu juga power, menggunakan power namanya, menggunakan power kita. Atau pemerintah pada masyarakat, diterapkan sebuah peraturan. Semua muslim harus sholat di masjid, misal, contoh. Maka itu peraturan yang harus dipatuhi. Atau kata Nabi SAW, ya, kalau dia tidak bisa dengan biyadihi, maka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dia dengan lisannya, nasihati, ya, menasihatin. Ini enggak boleh, ini haram, ayo sholat yuk, dan seterusnya. Fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu fa bi qalbi. Kalau dia tidak mampu maka bisa dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Dan kita tahu tidak ada orang yang tidak bisa pungkiri sesuatu dengan hatinya. Semua orang bisa. Kalau hati kan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah saya tidak suka dengan perbuatan ini misalnya, maka kita selamat. Tapi yang kena di sini adalah yang lewat di situ tahu itu kezaliman, tapi kita sama sekali tidak mau tahu. Adalah itu urusan dia, bukan urusan saya. Nah ini nggak boleh. Nah ini kena juga menjadi penyebab siksa kubur. Walaupun di sini tidak masuk dalam bahasan kita ya, tapi karena ada dalam hadis maka kita sebutkan ini. Ini 7 pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari lafaz hadis itu sendiri. Kemudian kita tambahkan di sini faedah ke-8, tapi di luar daripada hadis, yaitu perkataan penulis sekaligus perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi saya ulangi lagi paragrafnya, beliau mengatakan hadis ini mengandung ancaman keras bagi siapa yang tidak berwudu sebelum sholat, dan bahwa sholat tanpa berwudu termasuk dosa besar. Nah ini faedah yang ke-8. Artinya kalau ada orang sengaja sholat tanpa wudu, bukan hanya sholatnya tidak diterima, tapi dosa. Nah, itu. Kemudian kita bisa tambahkan di situ, kata penulis, maka pelakunya akan mendapatkan azab di kubur. Dan itu dikuatkan dengan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan seorang muslim tidak boleh sholat ke arah selain kiblat, atau tanpa wudu, atau tanpa ruku, ataupun sujud. Dan siapa yang melakukan hal itu, dia berhak mendapatkan celaan dan hukuman. Ini faedah ke-8. Baik, kita lanjutkan membaca paragrafnya. Selanjutnya di halaman 35 ya. Sebagaimana hadis ini juga, ini faedah yang ke-9 ya. Sebagaimana hadis ini juga mengandung faedah bahwa jikalau melalaikan tahara, bersuci, sebelum sholat saja sudah diazab dalam kubur, lalu bagaimana dengan orang yang melalaikan sholat? Sudah pasti termasuk ke dalam sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Jadi faedah yang ke-9, bahwasanya meninggalkan sholat dan melalaikannya lebih berat hukumannya daripada tidak berwudu sebelum sholat. Karena wudu saja yang kita lupakan atau kita tidak mau peduli sebelum sholat sudah cukup datangnya azab kubur, bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Maka akan jauh lebih berat hukumannya. Ya. Kemudian ini yang 10 sekarang, faedah yang bisa kita ambil. Faedah lain dari hadis adalah bahwa menjaga wudhu sebelum sholat termasuk sebab yang dapat menyelamatkan pelakunya dari azab kubur. Hendaknya diperhatikan poin ini, wallahu alam. Artinya, bagaimana seorang muslim di faedah ke-10 ini selalu berusaha dalam keadaan wudhu. Dalam keadaan wudhu. Yang lebih baik tentunya kalau Bapak Ibu batal wudhu, wudhu lagi, batal wudhu, wudhu. Jadi setiap saat mau sholat bisa. Meninggal pun ajal datang dalam kondisi wudu, bagus, gitu kan? Itu punya ya kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang dalam kondisi tahara atau suci gitu ya. Selanjutnya di paragraf terakhir kata penulis, Abu Al-Hasan As-Sulaimani berkata, harus difahami bahwa hadis di atas berlaku untuk orang yang sholat tanpa berwudu dengan sengaja dan mengingatnya. Dari sudah saya sampai ya. Sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar, di rakaat kedua kita ingat kita belum punya wudu, nggak boleh dilanjutin. Ini diingatkan oleh Abu Hasan As-Sulaimani. Beliau mengatakan harus difahami bahwa hadis di atas berlaku untuk orang yang sholat tanpa berwudu dengan sengaja dan mengingatnya. Karena orang yang tidak ingat atau lupa tidak diazab. Demikian juga orang yang tidak mengetahui hukum secara rinci terkait permasalahan ini, wallahu alam. Artinya hukuman itu hanya terancamkan kepada orang yang sengaja. Kalau orang lupa atau dia tidak tahu hukum, ada orang baru masuk Islam, dia tidak tahu kalau harus wudu baru sholat misalnya. Nah itu tidak masuk dalam masalah ini. Ya. Tapi itu tidak boleh dia berlama-lama ya dalam masalah hal-hal seperti ini. Baik, ini bahasan tentang masalah
poin ke-12. Nanti insya Allah ke depannya kita akan masuk di poin ke-13 ya, dan beberapa poin yang Allah SWT mudahkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke syarah dan penjelasan, tambahan informasi tentunya buat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita fahami bahwasanya berwudu bagian daripada perintah agama. Bahkan dia memiliki banyak sekali keutamaan. Saya akan coba bacakan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam terbitan buku Sahih At-Targhib Tarhib. Khusus di bab wudu itu ada di jilid 1 ya, dari halaman 218 sampai 280. Jadi sangat banyak sebenarnya ya. Tapi saya akan fokus di bab nomor 7-nya tentang masalah anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Itu mulai dari halaman 246. Dan saya sangat merekomendasikan bagi Bapak Ibu yang punya rezeki beli buku ini ya. Judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Dia 6 jilid. Ada ribuan hadis, semua bicara tentang keutamaan saja. Keutamaan dari amal-amal dan juga ada ancaman bagi orang yang berbuat dosa. Nah, itu bukunya sangat mudah dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau Bapak Ibu mampu beli jilid 1, beli jilid 1 aja dulu. Nanti kalau bisa mampu beli 6 jilid tidak apa-apa, tapi dicicil. Alhamdulillah kami sudah bedah ini di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di playlist YouTube kami, setelah klik yang Khalid Basalam Official logonya, nanti akan cari playlist, setelah diklik nanti cari buku Sahih At-Targhib Tarhib. Kami sudah bedah ini sampai jilid 3. Sekarang kita sudah menyelesaikan bab jihad dan masuk ke bab haji. Keutamaan-keutamaan aja semua ya. Kalau di kantor di masjid dekat kantor kami yang kami biasa imami di situ, itu saya sudah baca sampai jilid 4-nya gitu ya. Tapi itu hanya sekedar kultum. Kalau yang di YouTube itu memang dibedah seperti ini, akan kita kaji lebih dalam. Intinya sebenarnya dalam Sahih At-Targhib Tarhib ya, di jilid 1-nya di halaman 246 ada bab nomor 7 anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Hadis pertamanya dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang Jibril ya, atau tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW tentang Islam, dan beliau mengatakan waktu Jibril tanya, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kata Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Jibril, Islam adalah yang pertama engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa antuqimas shalah, engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Wa tahujjal wa ta'tamir, engkau haji dan juga umrah. Nah, ini penting digarisbawahi berhubungan dengan masalah umrah ya. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, umrah pertama itu wajib bagi yang mampu. Kadang-kadang orang mengatakan umrah itu hukumnya sunnah. Sebenarnya sunnahnya itu kalau sudah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kalau yang pertama punya kemampuan itu hukumnya wajib sebagaimana wajibnya haji. Makanya di sini dia katakan Islam adalah engkau mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan engkau haji dan umrah. Haji dan umrah. Kemudian selanjutnya watagtasila minal janabah, engkau mandi junub. Nah, ini yang paling afdol. Mohon maaf kalau orang setelah interaksi biologis suami istri, maka yang paling tepat langsung mandi, tidak menundanya ya, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah. Kemudian selanjutnya wa antutimmal wudu'a, dan engkau menyempurnakan wudu. Nah, ini jadi saksi bahasan kita. Menyempurnakan wudu bagian daripada Islam itu sendiri. Wa tasuma Ramadan, kalau engkau berpuasa Ramadan. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Maka seseorang, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalau aku kerjakan itu, berarti aku sudah dianggap muslim? Qala na'am. Kata Nabi SAW, nah, maka Jibril mengatakan, sodaqta, kamu telah benar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan hadis yang senada juga disebutkan dalam kitab As-Sahihain, Bukhari dan Muslim, dengan pemaparan yang berbeda. Biasanya kan kalau kita dengar tentang rukun Islam itu cuma 5 itu ya.
tentang syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Kalau hadis ini lebih lengkap. Karena selain 5 ini ternyata disebutkan ada tambahannya. Ya, di sini dikatakan setelah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, lalu ditambah haji dan umrah. Ada umrahnya masuk. Kemudian ditambah juga mandi junub. Ya, artinya orang muslim tidak boleh meninggalkan mandi junub karena tidak sah sholatnya. Bahkan orang dalam kondisi junub tidak boleh masuk dalam masjid. Kemudian menyempurnakan wudhu. Serta juga berpuasa Ramadan. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan wudhu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua diangkat oleh Al-Mundhiri dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan dan kaki bersinar putih karena bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu memanjangkan sinar putih wajahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada penjelasan Al-Mundhiri yang dimaksud dengan maka barang siapa yang mampu memanjangkannya sampai akhir, ya, ada sisipan dari ucapan Abu Hurairah yang mauquf, ya, maksudnya sampai kepada beliau, yang mengatakan ini tidak hanya satu orang saja. Ini kata Al-Mundhiri rahimahullah. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Hazim, ya, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda lis-shalah, fakana yamuddu yadahu hatta yabluga ibtah. Faqultu lahu ya Aba Hurairah, ma hadzal wudu? Faqala ya bani Farrukha antum hahuna, law alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Sami'tu khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Kata Abu Hazim rahimahullah, aku pernah berada di belakang Abu Hurairah sementara dia dalam kondisi sedang berwudu untuk sholat. Lalu Abu Hurairah mengulurkan tangannya hingga sampai ketiaknya. Maksudnya bajunya itu digulung sampai ditaruh di ketiak, ya. Dan beliau berwudu. Ya, sampai akhirnya air wudhu itu tersentuh, ya, sampai lebih. Misalnya batas minimalnya siku. Nah, ini dilebihkan. Karena memang melebihkan ini itu wudhu. Misalnya minimal pergelangan tangan kita lebihkan, ya. Minimal siku kita lebihkan. Minimal kalau kaki, misalnya mata kaki kita lebihkan sampai ke betis. Itu punya keutamaan. Karena nanti Abu Hurairah jelaskan, ya, pada saat itu. Orang Abu Hazim bertanya, wah ya Abu Hurairah, wudu apa ini? Kami belum pernah lihat wudu seperti ini. Karena airnya sampai lebih dari siku, ya. Kalau di kaki itu lebih dari mata kaki ke atas gitu, ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai Bani Farrukh. Maksudnya ini suku yang Abu Hazim berasal dari situ. Kalian ada di sini, jika aku mengetahui kalian berada di sini, maka aku tidak berwudu seperti ini. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, aku mendengarkan kekasihku Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, hiasan seorang mukmin pada hari kiamat mencapai apa yang dicapai oleh wudunya. Tentu di sini jangan dibayangkan, terutama ibu-ibu, ini hiasan emas, perak. Hiasannya lebih global. Kita tidak tahu hiasan apa yang dikasih, tapi yang jelas, ya, air wudu itu, semua air wudu itu akan mendatangkan perhiasan pada hari kiamat. Kalau beberapa hadis disebutkan cahaya, gitu, ya. Maka kalau kita lebihkan, maka itu akan lebih juga perhiasan akan dikasih. Siku juga lebih dilebihkan, seperti itulah. Maka ada anjuran untuk melebihkan batas minimal wudu itu sendiri. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya senada dengan ini, hanya saja dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innal hilyata tablughu mawadhi'at tahur. Sesungguhnya hiasan itu bagi seorang mukmin pada hari kiamat mencapai bagian-bagian anggota tubuh yang disucikan. Al-Mundhiri mengatakan, al-hilya, perhiasan menuju surga, bisa gelang atau yang lain-lainnya. Jadi tidak harus satu tipe saja. Hadis selanjutnya
Dari Abu Hurairah, hadis yang ketiga yang kita baca pada kesempatan ini dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kuburan. Kemudian tentu di sini kuburan secara global disebutkan ya, yang Nabi SAW pernah ziarahi. Kemudian beliau mengucapkan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insya'allahu bikum an qaribin lahikun, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, qala antum ashabi, wa ikhwanana alladhina lam ya'tu ba'd. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah. Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjala baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khaila. Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina min al-wudu wa ana faratuhum ala al-haud. Nabi SAW menziarah kubur sambil mengatakan, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurahkan kepada kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Ini salah satu sunnah kita baca kalau lewat kuburan, mengucapkan salam pada mereka. Kami insya Allah tidak lama lagi akan menyusul kalian. Ini bagian daripada doa yang dibaca kalau ziarah kubur. Lalu Nabi SAW bilang, setelah mengucapkan doa di depan kuburan itu, beliau berhadap kepada sahabat-sahabat yang ada sambil berkata, yang masih hidup maksudnya. Beliau mengatakan, aku ingin sekali melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda? Maka kata Nabi SAW, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara saudara-saudara kami atau saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Maksudnya tidak hidup sezaman dengan Nabi SAW. Ya kita ini dianggap saudara oleh Nabi SAW. Kalau yang hidup sama dengan zaman dengan beliau, berbaur dengan beliau, ini dikenal dengan sahabat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenal orang-orang dari umat Anda yang datang sesudah Anda meninggal nanti? Anda belum pernah bertemu dengan mereka. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian perhatikan jika ada seseorang mempunyai kuda dengan kepala dan keempat kakinya berbulu putih di antara kuda-kuda yang hitam legam, apakah dia bisa mengenali kudanya? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya umatku akan hadir dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih karena bekas wudhu, dan aku akan mendahului kalian ke haud atau telagaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang panjang tadi kita bisa lihat pelajaran-pelajarannya. Yang pertama adalah pentingnya seseorang menziarahi kubur dan mengucapkan salam dan mendoakan para ahli kubur. Pelajaran yang kedua, orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW dan beriman pada beliau dikenal dengan istilah sahabat Nabi. Makanya ulama memberikan definisi sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, beriman pada beliau dan meninggal dalam keadaan iman itu. Kalau ada orang hidup sezaman dengan Nabi SAW tapi tidak sempat melihat Nabi dengan mata kepala atau interaksi dengan Nabi secara langsung, maka tidak dikenal sahabat. Seperti kalau pernah dengar namanya Wais Al-Qarni dari Yaman. Beliau hidup di masa Nabi, tapi karena belum pernah bertemu dengan Nabi, maka diberikan julukan tabi'in. Generasi yang datang setelah Nabi, yang belajar dari sahabat. Tapi yang hidup bersama Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, lihat Nabi, interaksi sama Nabi, beriman dan meninggal, maka dalam keadaan imannya, maka dikatakan sahabat. Dan pelajaran selanjutnya yang ketiga adalah adanya istilah saudara-saudara Nabi bagi orang Muslim yang tidak hidup semasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pelajaran selanjutnya adalah bahwasanya orang-orang yang sering berwudu dari umat ini akan keluar cahaya yang terang dari tubuh mereka pada hari kiamat nanti, sampai Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana kalau ada orang punya kuda itu di bulu bagian dahinya, di kepalanya itu berwarna putih dan keempat kakinya itu berbulu warna putih. Badannya mau warna apa terserah, tapi bukankah hewan yang seperkuda seperti ini bisa dibedain dengan kuda-kuda yang lain kalau semuanya berwarna hitam? Karena ada ciri khas bulu putihnya. Maka kata para sahabat, iya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, begitulah umatku pada hari kiamat. Berarti menandakan nanti orang-orang kafir, Bapak Ibu sekalian, itu akan hitam kelam pada hari kiamat. Mereka tidak punya cahaya sama sekali. Nah ini contoh saja di antara keutamaan-keutamaan.
Selanjutnya juga ada hadis menyebutkan tentang keutamaan wudu, gugurnya dosa-dosa dengan kita berwudu. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Tirmidzi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min." Kalau seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghassala wajahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma'. Maka akan berguguran semua dosa yang pernah dilihat oleh matanya atau kedua matanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batishatha yadahu ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma'. Dan kalau dia mencuci telapak tangan atau tangan sampai sikunya, maka akan berguguran semua dosa-dosa yang pernah dijama oleh kedua tangannya. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَآخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Kalau dia cuci kakinya, maka akan berguguran semua dosa-dosa di kakinya bersamaan dengan air-air wudu yang jatuh atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Hatta yakhruja naqiyyan minadz-dzunub. Sampai akhirnya orang ini bersih dari dosa-dosa. Jadi wudu itu menggugurkan dosa. Makanya makin sering wudu makin bagus. Misalnya kalau kita batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Ya itu lebih positif ya. Apalagi kalau kita mau jalan ya, sehingga nanti kalau tiba waktu sholat kita tidak usah lagi antri di tempat wudu ya. Dan ini akhirnya membuat kita tertunda sholat berjamaah, kita kehilangan satu rakaat. Pernah saya jelaskan ya, kalau Bapak Ibu masbuk satu rakaat saja misalnya, maka itu susah untuk kita perbaikin. Kecuali kita punya udzur-udzur syar'i ya, sakit, ke WC, ada udzur syar'i, gempa bumi dan seterusnya, orang operasi, segala macam ini ada udzur-udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada, sebaiknya jangan ketinggalan, karena beda pahalanya orang yang sholat di awal waktu sama waktu yang kedua, beda dengan waktu yang ketiga, beda dengan waktu yang keempat, beda orang yang dapat 4 rakaat full duhur dengan orang yang cuma dapat 3 rakaat, itu beda semua pahalanya dan tidak bisa kita perbaikin tentunya. Nah seperti itulah. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang jatuhnya dosa-dosa dari kuku-kuku, ya, bersamaan tetesan terakhir. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasa'i dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahta al-farih." Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga dosa-dosa atau kesalahan itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Bersama dengan tetesan air terakhir sebagaimana riwayat sebelumnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, Utsman bin Affan pernah berwudu, kemudian beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda mithla wudu'i hadha, thumma qala." Saya pernah melihat Nabi SAW, kata Utsman, berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau praktikin cara wudunya. Dan beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW berkata setelah itu, "Man tawadda hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatu wa masyuhu ila al-masjid nafilah." Siapa yang wudu seperti wudu ini, disempurnakan wudunya, maka akan gugur dosa-dosanya yang telah lalu dan salatnya serta jalannya ke masjid adalah tambahan pahala baginya. Itu tidak asing lagi wudu buat kita ya. Membasuh kedua telapak tangan, dimulai dari bagian depan ataupun bagian dalam. Intinya kita membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Ingat batas minimal pergelangan, lebihkan. Ya, sekali lagi dilebihkan. Sudah kita sebutkan tadi hadisnya. 3 kali, wajibnya sekali. Ya, 3 kali sunnahnya. Kemudian ngambil air dengan 1 cakupan telapak tangan kita, masukkan setengahnya di mulut, kumur-kumur maksimal. Bukan masuk dibuang. Kumur-kumur, yang sisanya dihirup, namanya istinsyak. Nah istinsyak ini Bapak Ibu sekalian hirup, bukan cuma ditaruh di ujung hidung, memang dihirup. Kemudian istinsar itu dikeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat. Ya, itu caranya sekali. Jadi tadi kalau ini saran kami, kalau wudu masukkan air di mulut, kumur-kumur maksimal, jangan buru-buru dibuang. Usahakan semua rongga mulut kita itu kena ya. Nanti kita sambil hirup air di hidung, kita keluarkan air dari hidung tadi,
baru kita buang hasil kumur-kumur kita. Karena ini satu rangkaian sampai 3 kali. Kemudian selanjutnya wajah, dari awal tumbuhnya rambut sampai di dagu atau dagu, kemudian dari kuping kanan ke kuping kiri, semuanya. Dengan mengambil air 2 telapak tangan, kemudian diusapkan ke wajahnya. Ya, dipastikan semuanya kena 1, 2, dan 3. Kemudian telapak tangan kanan sampai ke siku. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mulai dari bagian depan, seperti ini ditarik misalnya. Kerannya lagi jalan, kita tarik ke bawah, ini pastikan selalu dipegang sikunya. Jadi ini biasa tidak kena air. Kalau tidak kena berarti bisa tidak sah soal wudhunya. Kemudian ditarik ke dalam, ya, baru sekali, pelan-pelan aja. Makanya hadis-hadis tentang wudhu juga kita kalau baca itu banyak sekali. Di sini mungkin ada belasan bahkan puluhan lembar, ya, yang membahas masalah hadis. Itu umumnya semua disuruh sempurnakan wudhu, sempurnakan wudhu. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, pastikan semua kena. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian bagian kepala, dalam beberapa hadis disebutkan Nabi SAW melakukannya sekali. Dan itu ditarik dari bagian depan kepala sampai ke batang leher, ya, atau tengkuk, kemudian ditarik ke depan lagi, baru jari telunjuk masuk ke dalam kuping, dan jari jempol itu mutar di belakang seperti memijit kupingnya. Kemudian baru telapak kaki, dan beberapa imam-imam mazhab mewajibkan menyelat-nyelatkan tangan, jari-jari tangan ke jari-jari kaki. Di selat-selat itu dimasukin, karena takutnya nanti di antara jari-jari kaki ini ada yang tidak kena air. Maka kita selat-selatkan. Bagi orang yang sudah, misalnya ibu maaf, pada saat keluar rumah tadi, dalam kondisi habis mandi misalnya sudah wudhu. Kemudian dalam perjalanan batal wudhu. Misalnya maaf kebetulan buang air kecil, atau buang air besar, atau keluar angin. Lalu mau wudhu lagi, maka semua anggota tubuh tadi dibasahkan kecuali kaki. Kaki boleh diusap bagian atas kaos kaki. Namanya hukum massul khuf. Nah, bagi mukim boleh sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Bagian atasnya saja. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, kalau agama ini dipahami dengan akal, harus menggunakan akal. Maaf. Kalau agama ini menggunakan akal, maka mengusap kaos kaki itu, atau khuf-khuf itu sebenarnya kaos kaki yang di masa Nabi itu dipakai musim dingin dari kulit. Tapi ulama sekarang menarik ke hukum kaos kaki juga masuk dalam gitu ya. Kalau di Madinah atau di Mekah itu biasanya kalau lagi musim dingin dijual itu. Khuf-khuf itu ada dijual. Dia mirip seperti kaos kaki, ada kalau sekarang dipakai resleting ya. Nah, itu dia bukan sepatu, tapi kalau kaos kaki juga dia agak tebal, dia kayak dari kulit. Nah, itu biasanya itu diusap bagian atasnya. Nah, sebagian ulama menarik juga itu hukum kaos kaki. Tapi syaratnya sebelum Bapak Ibu pakai kaos kaki dalam kondisi suci. Memang berwudu tadi, tapi batal. Nah, seperti itulah. Nah, ini diantara keutamaan wudu karena dia bisa menggugurkan dosa-dosa ya. Dan tentang masalah menyempurnakan wudu itu disebutkan dalam banyak riwayat sebenarnya ya. Saya coba pilihkan riwayat karena di sini ada puluhan riwayat yang disebutkan. Kalau masalah tadi gugurnya dosa-dosa itu ada yang lebih lengkap di sini. Bapak Ibu sekalian hadisnya. Hadis Abdullah As-Sunaybihi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, "Idza tawadda al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fihi fa idza istanthara kharajat khataya min anfihi wa idza ghassala wajhahu kharajat khataya min wajhihi hatta takhruja min tahta ashfari 'ainaihi wa idza ghassala yadayhi kharajat al-khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi wa idza massaha bi ra'si kharajat al-khataya min ra'si hatta takhruja min udhunayhi فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه في المسجد وصلاة نافلة. Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba berwudu lalu dia berkumur-kumur, maka keluar semua kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Apabila dia beristinthar, mengeluarkan tadi air yang dihirup, kan kalau menghirup di hidung itu istinsyak namanya. Kalau ini istinthar, pada saat dia keluarkan dengan kuat dengan tangan kirinya. Kalau masukkan tadi kan dengan tangan kanan, ini dengan tangan kiri. Kalau dia beristinthar, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya sampai ia keluar dari bawah pelupuk matanya.
Apabila dia membasuh kedua tangannya, keluarlah kesalahan dari kedua tangannya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila dia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya sehingga ia keluar dari kedua telinganya. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Jadi ini di antara keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang bisa kita pahami. Tentu kalau kita ingin bahas, saya bilang tadi, banyak sekali hadits-hadits, bisa puluhan jumlahnya tentang masalah keutamaan wudu ya. Mungkin saya tidak bisa bacakan semua karena melihat waktu. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami, mohon dimaafkan dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal-amal solehnya. Semoga Allah selalu menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah selalu memandu para pemimpin kita yang sedang memimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah berikan balasan yang sempurna dari apa yang telah mereka berikan, dari ide, dari energi, dari harta dan apapun yang mereka kerahkan untuk masyarakat dan juga untuk negara. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan semoga Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjalankan tugas dan amanah untuk menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita ini. Dan semoga negara kita selalu makmur dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, terutama Gaza, semoga Allah berikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdaus kelak tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.